Halo semuanya, assalamualaikum. Siapa nih yang pengen jualan kue putu ayu tapi belum nemuin resep yang pas dan enak? Nah, cobain deh resep yang satu ini. Dijamin kalian bakal suka banget sama rasa dan teksturnya. Resep ini resep paling ekonomis tapi hasilnya dapat banyak dengan rasa yang enak dan tekstur yang lembut dan ringan. Cocok banget buat kalian yang mau buka usaha di rumah ya. Nah, mau tahu gimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya. Langkah pertama, siapkan 1 butir kelapa parut setengah tua, kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Lalu dikukus kurang lebih selama 15 menit. Kenapa kelapanya dikukus? Itu supaya nanti kelapanya nggak mudah basi ya. Nah, kebetulan punya kue ini sudah dikukus, jadi ini tinggal kita pakai aja. Selanjutnya siapkan cetakan putu ayu untuk bentuknya sesuai selera aja. Kemudian oles semua permukaannya menggunakan minyak goreng supaya nanti pada saat kita mengeluarkan bolunya itu dia nggak lengket. Nah, kalau udah kita isi cetakan yang sudah dioles minyak tadi dengan kelapa parutnya. Isi kira-kira setengah sendok makan sampai 1 sendok makan. Kemudian dirapikan dengan cara dipadatkan seperti ini supaya hasil kelapanya padat dan rapi, jadi nanti pada saat dicetak juga dia nggak hancur ya. Selanjutnya kita siapkan bahan basah dan bahan cairnya, yaitu 250 gram tepung terigu dan 250 ml air kelapa. Untuk air kelapanya di sini aku tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Dan juga aku tambahkan sedikit pewarna hijau biar warna hijaunya tuh nanti makin terlihat. Nah, ini bahan basah dan bahan keringnya sudah siap. Sekarang kita buat adonan telurnya ya. Siapkan wadah bersih, pastikan tidak berminyak atau basah ya. Masukkan 2 butir telur, 200 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Kemudian ini akan aku mixer sebentar aja supaya gulanya sedikit larut. Karena gula yang aku pakai itu butirannya sedikit kasar, jadi kita mix sebentar aja sampai dia sedikit berbusa gitu ya. Nah, sampai kayak gini aja udah cukup ya. Kemudian kita tambahkan 1 sendok TSP. Dan lanjut kita mix lagi sampai dia putih, kental, dan berjejak. Untuk waktu memixernya disesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Setelah putih, kental, berjejak seperti ini, jadi kalau kita angkat mixernya, adonan telur kental dan tidak mudah jatuh ya. Itu tandanya adonan sudah putih, kental, berjejak. Selanjutnya kita masukkan bahan kering dan bahan cairnya. Nah, ini tadi sudah aku masukkan terigu dan air kelapanya, cuma lupa aku record ya. Jadi kita masukkan terigu dan air kelapanya ini jangan sekaligus, kita masukkan dalam 2 atau 3 tahap. Oke, ini kita aduk dengan mixer dulu dalam keadaan mixer belum menyala supaya nanti terigunya tuh nggak berhamburan saat di mixer. Dan ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah aja, asal tercampur rata aja. Jangan terlalu lama memixernya karena takut adonannya nanti malah turun atau overmix. Dan ini kita masukkan lagi untuk terigunya dan air kelapanya. Di sini aku masukkannya dalam 2 tahap ya. Tadi tahap pertama dan ini tahap kedua. Oh ya, untuk tepung terigunya juga kalau bisa harus diayak dulu untuk memastikan nggak ada tepung yang menggumpal. Jadi dia lebih mudah nanti tercampurnya. Kemudian ini kita lakukan lagi seperti tadi, kita aduk dengan mixer belum menyala dulu. Kita aduknya perlahan aja supaya terigunya itu ketutup sama bahan cairnya ya. Jadi pada saat mixer dinyalakan dia tuh nggak berhamburan kemana-mana. Kemudian kita mixer lagi dengan kecepatan paling rendah, asal rata aja supaya adonan telurnya tuh nggak turun ya. Karena kalau misalnya adonan overmix, dia bisa menyebabkan bolu kempes atau tidak mengembang. Nah, ini udah cukup seperti ini aja.
Kemudian ini kita lanjutkan mengaduk menggunakan spatula untuk merapikan samping-sampingnya ini ya. Dan untuk memastikan bagian bawah adonan yang mungkin kurang tercampur rata dengan mixer tadi. Jadi kita ratakan dengan spatula ini dengan cara teknik aduk lipat seperti ini. Dari bawah kita lipat ke atas, kemudian kita ke bawah lagi dan kita lipat lagi ke atas seperti ini ya. Nah ini aku rasa sudah cukup ya, ini sudah tercampur dengan rata, adonannya juga masih bagus, masih kental. Kalau seumpama adonan kalian terasa encer dan terlihat menyusut, itu bisa jadi karena overmix ya teman-teman. Jadi pengadukan di step ini harus benar-benar perlahan tapi pasti ya, jadi biar hasilnya tuh bagus nanti. Oke, selanjutnya ini kita isikan ke cetakannya sebanyak 3/4 dari cetakannya, karena nanti dia akan mengembang pada saat dikukus ya. Dan pastikan kalian sudah memanaskan kukusan juga ya, jadi setelah bolu sudah selesai bisa langsung masuk ke kukusannya. Oke, ini tinggal kita kukus aja ya. Di sini kukusanku sudah mendidih dan beruap banyak, jadi langsung aja kita tata di kukusannya. Dan ini kita kukus kurang lebih selama 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Nah, kalau kalian pakai kukusan yang bulat, tutup kukusannya kalau bisa dialasi dengan serbet atau kain supaya uap air tidak menetes ke bolunya ya. Setelah 15 menit bolu sudah matang dan ini sudah bisa kita angkat dan kita lanjutkan mengukus sisanya sampai selesai ya. Nah untuk cara mengeluarkannya ini tinggal kita tekan-tekan samping-sampingnya seperti ini. Dia akan lepas dengan sendirinya ya, seperti di video. Dan ini dia hasilnya kue putu ayu ekonomis yang kita buat tadi. Satu resep ini dari 2 butir telur aja kita bisa dapetin 42 pieces putu ayu ya. Wah lumayan banyak banget dengan hasil selembut ini. Kalian bisa lihat kelihatan banget kalau ini tuh bener-bener lembut dan bener-bener ringan banget. Dan untuk rasanya ini udah pasti enak dan gak seret sama sekali ya teman-teman. Pokoknya ini cocok banget buat ide jualan rumahan ataupun isian snack box. Oke, kurang lebih seperti itu. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton videoku hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.